Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan banjir bandang. Jadi seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, terjadi banjir bandang di Batu. Dan beberapa bulan sebelumnya juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banjir bandang. Jadi seperti itu. Bagaimana terjadinya banjir bandang itu? Jadi kita bisa melihat sebagai berikut. Banjir bandang itu adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan oleh terbentuknya aliran sungai pada alur sungai di bagian hulu. Jadi pada gambar ini satu contoh ada satu longsor, kemudian dia menutup sungai ini. Nah, airnya akan penuh dan dia nanti akan menjadi banjir bandang. Jadi, nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini karena jadi secara geologis bahwa tanah di gunung itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan hutan dan iklim. Kenapa demikian? Karena dulu awalnya gunung ini adalah batu. Kemudian karena hujan, panas, air ini akan masuk dan melapukkan batu tadi. Kemudian muncul organisme, ini mungkin dari ada burung dan dia buang di sini dan ada bijinya. Dia akhirnya muncul tanaman tadi, vegetasi di sini. Dan ini terus akan bertambah besar. Sedemikian pula dengan batu di sini makin lapuk, makin dalam. Akhirnya muncul simbiose mutualisme antara tumbuhan vegetasi dengan tanah. Karena apa? Tumbuhan itu sangat membutuhkan mineral dari tanah itu sendiri dan juga dia sangat membutuhkan air. Dia pun akan mencegat air di daerah sini. Nah, ini contoh satu tanah di daerah tropis itu bisa sangat tebal. Ini bandingkan ada mobil, ada orang. Jadi tebalnya bisa puluhan meter. Kemudian kalau kita lihat di hutan sendiri, kita bisa melihat kenapa tidak bisa dipisahkan dengan iklim, karena hutan itu penuh dengan rimbunan pohon seperti ini. Sehingga pada waktu ini mempunyai fungsi yang sangat besar untuk menangkap karbon dioksida. Sedemikian bahwa kalau misalnya terjadi hujan, ini hujan langsung diterima oleh kanopi ini, rimbunan ini, dan dia akan jatuh turun ke bawah. Jadi secara pelan-pelan. Tapi kalau ini misalnya nggak ada pohon, maka dia hujan jadi energi hujan akan menerpa tanah langsung. Itu. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada serasah. Di sini ada daun-daun kering, kemudian ranting-ranting dan lain-lain sebagainya. Ini sangat tebal ya. Sehingga pada waktu hujan turun itu dia langsung bisa masuk terjebak di sini dan meresap ke dalam tanah. Nah, di sini pohon tadi bersimbiose mutualisme dengan tumbuh-tumbuhan, jadi kita bisa lihat jadi akar serabutnya itu sebagai pengikat tanah. Jadi akar serabutnya itu mengikat tanah di sini, kemudian akar tunjangnya sebagai angker menancap di batuan dasarnya. Jadi seperti itu, dan dia mengatur evapotranspirasi, menahan energi hujan tadi, kemudian menahan laju air permukaan. Jadi air permukaan di sini akan tertahan sedemikian rupa. Jadi kalau kita bisa melihat di sini air itu akan meresap ke dalam tanah melewat akar-akar ini masuk ke dalam tanah, mengisi dalam tanah. Jadi kalau kita lihat di daerah hutan itu bisa menampung 80-100% hujan semusim meresap ke dalam tanah. Jadi saat gunung penuh hutan maka 80% air hujan semusim meresap ke dalam tanah. Jadi itu alamiahnya demikian. Nah, penggantian hutan gunung asli menjadi kawasan terbangun akan mengganggu stabilitas tanah lereng itu sendiri. Dan kita sudah merasakan, ini tidak hanya di Cangar, tapi di Jember juga pernah 2006, 2002 dulu pernah terjadi juga di Pacet. Nah, itu sama saja, jadi seperti itu. Jadi kondisi saat ini kalau misalnya di daerah lereng Gunung Arjuna seperti ini, memang ini memprihatinkan. Tadi hasil pelapukan itu
nanti akan berubah menjadi tanah berukuran halus yang kita kenal dengan lempung dan lanau. Hasil pelapukan batu gunung ini berubah menjadi cairan bila jenuh air. Jadi kalau dia pada waktu kering dia bisa mengangkat beban yang berat, tapi pada waktu penuh air dia bisa mencair sehingga bisa longsor seperti ini. Jadi bisa kita lihat. Nah, karena perubahan penggunaan lahan tadi dari hutan menjadi sawah dan lain sebagainya, ini adalah satu contoh yang bagus ini. Jadi hutan di gunung diganti terjadi ketidakstabilan dan longsor. Nah, longsor di gunung ini kalau masuk ke badan air seperti yang tadi, maka dia bisa menimbulkan banjir bandang. Ini yang terjadi di Jember 2006. Nah, jadi kita lihat di banjir bandang di Kota Batu kayak apa. Jadi ternyata banjir bandang di Kota Batu itu tidak hanya sekali, dulu 2001 pernah terjadi. Cuman arahnya berbeda. Sekarang arahnya menuju ke Bulu Tirto tadi. Jadi kalau kita lihat ini daerah-daerahnya adalah seperti ini. Dan kalau dari hasil kajian BNPB, jadi di bagian atas itu sudah mulai banyak longsor. Di sana kelihatan sekali bekas-bekas longsor yang masuk ke sungai. Jadi seperti itu, dan kita bisa lihat terjadi penggerusan yang luar biasa. Dulu sungai lebarnya sangat kecil menjadi sangat luas seperti itu. Dan ini hasil dari kajian di ITS di lokasi. Kita bisa melihat ini sebelumnya seperti ini, sesudahnya dia sungainya menjadi lebar dan ini banyak rumah yang hanyut karenanya. Karena banjir bandang itu isinya adalah air, tanah, batu, dan kalau ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh satu animasi yang cukup bagus tentang banjir bandang tersebut. Ini animasi ini dibuat di Jepang, jadi kita bisa melihat ini adalah daerah pegunungan, dan ini di Jepang memang sebagian besar memang masih hijau, tapi ternyata hijau pun masih bisa longsor, karena itu dia sudah hijau tadi adalah hijau perkebunan, jadi bukan hutan asli. Jadi kita lihat ini adalah daerah perbukitan di bagian hulu. Nah, ini contoh di salah satu lereng dia. Bisa karena hujan deras, tapi bisa juga karena ada gempa. Ini bisa longsor. Longsor menutupi sungai. Artinya menutupi sungai. Nanti airnya akan bertambah banyak. Airnya akan bertambah banyak. Ini menjadi bentukan alam. Ini dari berbagai sisi. Nah, terus ini air tambah besar karena terbentuk. Terus akhirnya dia akan menekan dari tanah bendungan alam ini, nantinya akan jebol. Pertama mengalami seperti ini, akhirnya dia akan jebol. Dia membawa. Jadi dulu sungai itu kecil, mungkin enggak, sangat sedikit. Ini bisa menghancurkan bendung. Ini lihat, sungainya lebarnya kecil, terus dia menjadi lebar karena digerus oleh banjir bandang. Ini bisa jauh sekali, bisa sangat luas. Ini hanya animasi, dan ini bisa sampai kalau itu ada jembatan dia pun akan rusak. Akan masuk ke kota. Ini akan masuk kota. Dia masuk ke hujan,
masuk sebelah kiri dan menuju. Mungkin demikian, semoga bermanfaat.